Saya ini Taliban. Oh. Taliban itu artinya tangkap, libas, dan bantai. Itu Taliban tuh. Keren, keren. Jadi saya pro Taliban. Karena dia akan tangkap, libas, dan bantai iblis. Kalau kata Pak Adnan, dari indeks korupsi ini makin lama makin menurun, ya. Padahal Pak Jokowi sudah periode 2 dan komitmen pembatasan korupsi sejak awal pencalonan beliau di periode pertama itu terkesan beliau memberi harapan dan komitmennya. Bagaimana Bung Rokim memandang ini? Anda mengidolakan saya. Iya, Pak. Saya ini Taliban. Oh. Taliban itu artinya tangkap, libas, dan bantai. Itu Taliban tuh. Keren, keren. Jadi saya pro Taliban. Karena dia akan tangkap, libas, dan bantai iblis. Di mana iblisnya itu? Mungkin ada di bawah meja pejabat-pejabat KPK itu. Kan itu kesimpulan orang hari ini. Dari persidangan pertama soal bansos. Jadi akhirnya KPK itu yang biasanya mengintai orang, sekarang dia diintai oleh masyarakat sipil. Seluruh ICW, LBH, pers mengintai sekarang KPK, terbalik gitu. Karena tidak ada transparansi. Sehingga nama yang sebetulnya causa celebre, saudara Iksan Yunus itu hilang. Nah, orang mencari di mana hilangnya file itu tuh, atau nama itu, atau sebetulnya sinopsis dari kasusnya di mana hilangnya. Ya kan nggak dicari di bawah mejanya Mardhani Alisera di PKS atau di DPR, pasti dicari di bawah meja KPK, karena itu perlu Taliban untuk nyari di situ, tangkap, libas, dan bantai. ICW ada di dalam upaya itu, LBH ada dalam upaya itu, pers ada dalam upaya itu. Jadi terlihat bahwa yang ditakutkan orang dulu waktu undang-undang KPK dipreteli, lalu pengangkatan komisioner baru di DPR, transaksi politik itu kita pastikan bahwa algoritma dari transaksi politik adalah melemahnya penegakan hukum itu. Ya ini yang terjadi sekarang tuh. Jadi faktanya baru kita bisa lihat sekarang. Padahal sebetulnya semua orang yang pakai otak juga tahu bahwa nanti akan ada kasus-kasus besar yang akan dilindungi karena transaksi politik di parlemen dan transaksi politik pada waktu undang-undang KPK itu dipretel itu. Saya dulu ngajar di KPK itu di bidang pendidikan, mondar-mandir ke beberapa provinsi itu 5-10 tahun lalu. Ngajarin politisi muda dan anak SMA tentang apa itu anti korupsi. Beberapa kali saya masih ketemu dengan mereka yang sudah selesai kuliah segala macam, dan menganggap bahwa percuma Pak Rocky ajarin tuh soal integritas, soal ethics of care, soal macam-macam itu. Karena sebetulnya problemnya bukan di kami, tetapi pada rekrutmen politik gitu. Jadi akhirnya di situ kita temukan soalnya itu. Dulu saya ajarin beda antara korupsi dan pada anak-anak ini, mereka bahkan masih ingat tuh. Beda antara koruptor dan pencuri itu. Pencuri, dia mencuri, begitu diadili dia punya alasan itu. Saya mencuri karena perut saya lapar, saya mencuri kalau anak saya harus sekolah, saya mencuri karena ibu saya harus masuk rumah sakit. Jadi pencuri kalau terjerat hukum dia punya alasan rasional. Walaupun dia tahu saya bakal tertangkap, tapi saya punya alasan itu, maka dia mencuri. Jadi masuk akal dia mencuri itu. Saya terangin begitu, pencuri adalah makhluk ekonomi yang bikin kalkulasi rasional. Kalau dia tertangkap, benefit cost-nya dengan apa yang dia curi itu berapa. Jadi dia lakukan pertimbangan itu. Tapi tetap dia berhitung, dia bakal tertangkap sebagai pencuri. Koruptor,
Justru sebaliknya. Dia menganggap dia tidak mungkin tertangkap. Jadi dari awal soal koruptor ini cuman soal teknis. Atau dia tertangkap atau dia lolos. Tapi dia udah korupsi sebetulnya, tinggal problem tertangkap apa lolos itu. Jadi desain etis di balik kerjaan KPK itu tidak diperlihatkan bahwa koruptor itu bukan soal tertangkap atau lolos, tapi karakter itu yang harus kita halangi itu. Itu soalnya tuh. Jadi kalau kita bayangkan misalnya setiap kali koruptor tertangkap, dipamerkan di koridor showcase-nya itu di gedung KPK itu. Lalu dia bye-bye angkat tangan, lalu pers lakukan semacam selebrasi walaupun ngeledek, tapi nggak ada penghukuman di situ. Saya pernah usulkan tuh, koruptor itu nggak usah dipamerin mukanya di publik. Tuh orang bisa bayangin namanya siapa, dicari di Google. Begitu dipamerin di ruang tunggu KPK karena konferensi pers, maka jadilah itu sebagai banality of evil, kedangkalan kejahatan. Karena dia tahu bahwa oke, silakan foto rompi kuning saya. Toh masih ada rompi kuning lainnya yang akan bergabung dengan saya tuh. Sehingga rompi kuning itu bukan lagi tanda kejahatan, tapi pameran bahwa dia salah melakukan kalkulasi sehingga tertangkap. Salah melakukan kalkulasi soal etis doang tuh.